wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib yang rahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah, kita berdoa kepada Allah semoga saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan musibah sakit segera diberikan oleh Allah kesembuhan dan dijadikan musibah tersebut sebagai sebab pengampun dosa dan mengangkat derajatnya yang lebih tinggi di hadapan Allah tabaraka wa taala. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah, Allah tabaraka wa taala di dalam surat Ibrahim ayat ke-35 sampai dengan 36 berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Yang artinya adalah, kata Allah, sesungguhnya Allah telah memberikan begitu banyak nikmat yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan kalau kalian mau menghitung nikmat yang telah Allah berikan, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Begitu juga kita tidak mampu untuk membalasnya dengan rasa syukur karena banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya kata Allah, innal insana ladzalumun kafar. Tapi ada di antara manusia dengan nikmat yang begitu banyak yang telah Allah berikan, tetapi sebagian manusia tersebut zalum. Zalum itu artinya banyak melakukan kezoliman. Dia gunakan nikmat tersebut justru untuk menzolimi dirinya sendiri. Dikasih nikmat sehat, dia bergadang sampai tengah malam, tidak istirahat, yang menyebabkan tubuhnya sakit. Dikasih rezeki, malah dibeli rokok untuk menghancurkan badannya. Itu bentuk kezoluman dan berbagai macam bentuk yang lain. Juga kata Allah, kafar. Kafar artinya kufur, kufur nikmat. Artinya tidak mengakui bahwa nikmat itu dari Allah tabaraka wa taala. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, dari jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, dari sekian banyak nikmat tersebut yang perlu kita ingat, yang perlu kita syukurin adalah nikmat kemerdekaan yang setiap 17 Agustus diperingati sebagai hari kemerdekaan negara Republik Indonesia yang sekarang usianya sudah berada pada 78 tahun. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, nikmat kemerdekaan itu merupakan nikmat yang besar. Mari kita bandingkan bagaimana nyamannya kita beribadah di Indonesia ini, apalagi kita di Aceh, dengan sebahagian saudara-saudara kita yang berada katakan misalnya di Eropa atau di Amerika, di mana di sebagian negara-negara tersebut mereka tidak dibenarkan secara terang-terangan menampakkan syariat Islam tersebut. Sangat terbatas. Bahkan di beberapa negara kita tidak boleh sholat terang-terangan. Silakan sholat, tetapi sholatnya harus sembunyi-sembunyi. Suara azan tidak boleh berkumandang secara keras. Tapi subhanallah, alhamdulillah, kita di Indonesia ini punya keleluasaan menjalankan syariat tersebut. Kita bisa sholat berjamaah, kita bisa sholat Jumat, kita bisa puasa, kita bisa melakukan ibadah haji, dan berbagai macam syariat lain. Yang ini tentunya adalah salah satu dari nikmat kemerdekaan yang kita rasakan. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, tentunya nikmat ini sama dengan nikmat-nikmat yang lain yang kita diperintahkan untuk mensyukurinya, dan juga kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dari nikmat tersebut. Dan berkaitan dengan nikmat, para ulama kita mengatakan nikmat itu hendaknya kita syukurin. Jangan ditunggu sempurna, karena tidak ada nikmat yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan nikmat itu nanti di akhirat. Kalau kita suatu nikmat itu tunggu sempurna baru disyukurin, maka kita tidak akan pernah bersyukur dengan nikmat tersebut. Apalagi sifat manusia itu tamak, dapat satu kurang terus. Tetapi sebaliknya adalah syukuri nikmat tersebut yang ada itu, maka insya Allah sebagaimana kata Allah, la in syakartum la azidannakum.
Syukurin nikmat yang ada itu, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Ya, begitu juga dengan nikmat kemerdekaan ini. Sebagian orang banyak protes, apa yang perlu kita syukurin? Berbagai macam kekurangan. Ini prinsip yang salah. Syukuri nikmat yang ada tersebut. Meskipun di dalamnya ada berbagai macam kekurangan. Kalau kita menunggu kesempurnaan, tidak akan pernah sempurna. Seorang yang dapat gaji 3 juta, ya, terbatas sekali. Enggak syukur dengan 3 juta tersebut. Kalau dapat 10 juta baru saya bersyukur. Coba tanya sama yang dapat 10 juta. Kalau prinsipnya menunggu sempurna, 10 juta. Saya mau beli mobil belum cukup. Mau beli rumah enggak cukup. Akhirnya apa? 10 juta pun enggak sempurna, enggak disyukurin. Dapat 20 juta, sama juga. Tapi ketika kita mensyukuri yang sudah ada itu, ya, insya Allah, maka Allah akan, ya, tambahkan nikmat tersebut. Bandingkan nikmat yang kita dapat itu dengan orang-orang yang berada di bawah kita. Sama kayak kita sekarang di Indonesia, bagaimana enaknya kita, ya, menjalankan syariat Islam. Kita bandingkan sama saudara-saudara kita di Palestina. Sebagian mereka ketika mau ke masjid saja harus berhadapan dengan tank-tank Yahudi itu. Untuk ke masjid mereka harus mempertaruhkan nyawanya. Kita subhanallah betapa nikmatnya. Bahkan kita di Aceh dirajia kalau tidak sholat Jumat, subhanallah, didukung oleh pemerintah. Tetapi kalau kita bandingkan, kurang sana kurang sini, nggak pernah bersyukur. Syukuri yang ada, maka insya Allah, ya, Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Jemaah sholat maghrib yang dirahmati Allah, bagaimana kita mensyukuri, ya, nikmat kemerdekaan itu? Apalagi kalau kita membaca di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ternyata para pendahulu kita itu sudah mengikrarkannya bahwa kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini pengakuan yang luar biasa. Jadi para pejuang kita dulu mengakui bahwa nikmat kemerdekaan itu dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Maka perlu kita syukurin. Bagaimana mensyukurinya? Yang pertama, mensyukurinya dengan hati. Mengakui bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, bukan karena kehebatan kita. Ya. Apa kata Allah? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kata Allah, tidak ada satu nikmat pun yang kalian dapatkan. Yang kita ingat ini. Kita bisa kerja, kita bisa punya gaji, kita bisa punya kendaraan, kita bisa punya keluarga, kita bisa punya berbagai macam fasilitas yang sekarang ini kita nikmati. Kata Allah, faminallah. Semua itu dari Allah, bukan karena kepintaran kita, bukan karena status sosial kita, bukan karena saya keturunan fulan dan fulan, bukan. Semuanya datang dari Allah. Apapun status kita, apapun kehebatan kita, kalau Allah tidak kasih, tidak bisa. Maka harus ada pengakuan dari hati, nikmat kemerdekaan dan juga berbagai macam nikmat yang saya dapatkan itu datangnya dari Allah. Jangan sampai seperti Qorun. Allah bercerita tentang Qorun. Ini Qorun orang yang paling, ya, diberikan Allah begitu banyak harta. Bahkan disebutkan bagaimana penjaga atau orang-orang yang membawa kunci gudangnya saja adalah orang-orang yang kuat-kuat, ya, menunjukkan betapa besarnya gudang harta si Qorun tersebut. Itu menunjukkan betapa banyaknya hartanya. Tapi apa sikapnya ketika dinasihati untuk memberikan sebahagian hartanya kepada orang yang membutuhkan? Dia justru mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Apa dia kata? Ini semua aku dapat karena kehebatanku. Tidak ada pengakuan dalam hatinya bahwa itu dari Allah. Ini kufur yang pertama. Kalau orang meyakini bahwa nikmat yang dia dapat itu bukan karena kehebatannya, tapi adalah karena datang dari Allah, maka orang seperti ini akan mudah menggunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah. Nggak sulit bagi dia. Ketika datang perintah untuk zakat, bayar zakat, orang datangnya dari Allah, ya wajar kalau Allah suruh keluarkan. Yang kedua, dia tidak akan mungkin sombong. Apa yang saya sombongkan? Kalau saya tidak diberikan oleh Allah, tidak bisa. Pendidikan saya nggak menyebabkan datang rezeki itu. Keturunan saya, jabatan saya enggak. Maka orang yang sombong, salah satu penyebabnya apa?
enggak, ya hatinya itu tidak mengakui bahwa nikmat itu datang dari Allah, maka dia merasa, saya punya mobil, kamu siapa? Saya keturunan ini, kamu siapa? Saya jabatan ini, kamu siapa? Saya ustadz, saya tengku, kamu siapa? Kenapa? Enggak diakui nikmat itu datang dari Allah. Tapi kalau diakui nikmat itu dari Allah, enggak akan mungkin sombong orang tersebut. Coba lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kita yang lebih hebat dari Rasulullah? Tapi Rasulullah tidak pernah menyombongkan dirinya. Bahkan di hadapan para budak tidak pernah menyombongkan dirinya. Ada orang baru kelas tengku, baru kelas ustadz, seakan-akan sudah pegang kunci surga. Sombongnya luar biasa. Ada orang hartanya baru beberapa miliar, seakan-akan dia sudah punya seluruh dunia. Kenapa? Karena tidak ada pengakuan dalam hatinya bahwa itu datang dari Allah. Maka yang pertama harus kita lakukan, mensyukuri nikmat tersebut, termasuk mensyukuri nikmat kemerdekaan ini adalah mengakui kemerdekaan tersebut dan nikmat-nikmat yang lain datangnya dari Allah. Maka sepantasnya kita memanfaatkan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah, bukan dengan yang lain. Yang kedua, mensyukurinya dengan lisan kita. Apa kata Allah di akhir surat Ad-Duha? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat-nikmat Tuhanmu, fahaddits, sebut, ingat. Jangan sombong. Wah, hebat kali Bapak ini. Baru kerja udah bangun rumah. Ya, siapa saya? Bagaimana kamu tidak lihat bagaimana capeknya saya? Apa kata Nabi Sulaiman? Ketika disebut orang dengan nikmatnya yang begitu besar, Nabi Sulaiman mengatakan, hada min fadli Rabbi. Ini karena pemberian Rabbku, karena pemberian Allah. Nabi Sulaiman tidak sombong dengan nikmat tersebut. Berapa banyak orang baru bangun rumah, rumahnya kredit lagi. Sombongnya luar biasa. Baru punya mobil baru, mobilnya ngutang juga kadang. Sombongnya luar biasa, seakan-akan dia sudah pemilik dunia dan seisinya. Nabi Sulaiman, siapa yang kekayaannya di dunia ini di antara makhluk yang mengalahkan Nabi Sulaiman? Gak ada. Tapi Sulaiman mengakui, menyebut-nyebut ini datang dari Allah. Maka Nabi Sulaiman pun tidak sombong dengan nikmat tersebut. Begitu juga dengan nikmat kemerdekaan. Kita perlu ingatkan generasi kita, kemerdekaan yang kita rasakan sekarang, wahai generasiku, wahai anak-anakku, wahai keturunanku, ini datang dari Allah. Maka jangan digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah. Tidak boleh ada di antara kita merasa paling berjasa dengan kemerdekaan ini. Ada sebagian orang, kalau bukan karena bapak saya negara, siapa bilang? Siapa bapak ente? Kalau bukan karena Allah, nggak merdeka kita. Sebut-sebut nikmat tersebut. Dan juga mensyukuri nikmat dengan lisan kita, nikmat kemerdekaan ini kita doakan para pejuang kita, para ulama kita, ya para pejuang kita, khususnya yang mereka yang beragama Islam, yang telah mengorbankan harta dan nyawanya, kita doakan agar Allah menerima kebaikan-kebaikan mereka, Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan masukkan mereka semua ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang ketiga, mensyukurinya dengan fisik kita. Bagaimana mensyukuri dengan fisik kita? Dengan menjadikan nikmat kemerdekaan ini, mengisinya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Menjadikan kita memanfaatkan nikmat kemerdekaan ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Kenapa di antara sebagian manusia masih enggan mendatangi sholat ke masjid, padahal dia punya sehat? Ayo isi nikmat ini. Dulu ketika di zaman Dom, bagaimana ketakutan sebahagian kita. Mungkin ketika itu Allah kasih uzur. Kenapa? Kalau subuh dia pergi, bisa saja nyawanya hilang. Tapi sekarang begitu aman. Masya Allah nikmat kemerdekaan ini. Tapi kenapa subuh seakan-akan penduduk atau masyarakat Aceh ini sekian persen saja yang beragama Islam? Mana 90% atau 100% umat Islam di Aceh ini? Subuhnya kenapa kosong? Mana nikmat kemerdekaan itu kita syukurin? Jangan tunggu datang lagi seperti itu baru kita bilang, wah kalau aman saya ke masjid. Jangan. Sebagian para ulama kita mengatakan nikmat yang tidak menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, maka itu malapetaka. Tapi sebaliknya, sekecil apapun nikmat tersebut, ketika dia menjadikan kita semakin dekat sama Allah, maka itulah hakikat nikmat sebenarnya. Maka mari kita syukurin nikmat kemerdekaan ini, nikmat aman ini. Jangan hilang dulu, dicabut dulu oleh Allah,
Baru kita mengatakan, ya Allah, kalau aman saya akan ke masjid, kalau saya punya harta saya akan sedekah. Jangan tunggu hilang nikmat tersebut. Apa kata pepatah Arab mengatakan? Ya, jaga nikmat tersebut, karena sesungguhnya kemaksiatan itu akan menghilangkan nikmat itu sedikit demi sedikit. Maka tinggalkan kemaksiatan, bertaubat kepada Allah, isi nikmat kemerdekaan ini dengan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan terlalu banyak mengeluh, tapi mari kita banyak berusaha semaksimal mungkin, termasuk dengan kondisi kita saat sekarang ini. Allah mengingatkan kita dalam surat Al-An'am ayat 129. Ini yang sering dikeluhkan sebahagian orang ketika dia mendapati pemimpinnya atau para pemegang kekuasaannya adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak pro dengan kemaslahatan masyarakatnya. Allah sudah kabarkan di dalam surat Al-An'am ayat 129. Apa kata Allah? Wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Kata Allah, kami jadikan orang-orang zalim itu pemimpin atas orang zalim yang lain. Kenapa? Kata Allah, karena perbuatan mereka sendiri. Kenapa lahir pemimpin-pemimpin atau sebagian pemimpin yang tidak pro dengan kemaslahatan masyarakatnya, dengan rakyatnya? Salah satu penyebabnya adalah karena kemaksiatan yang kita lakukan sendiri. Mari kita evaluasi diri kita, rumah kita, masyarakat kita. Bagaimana masjid kita? Bagaimana ekonomi kita? Bagaimana sholat kita? Bagaimana akidah kita? Bagaimana akhlak kita? Karena kesalahan-kesalahan di situ, itulah yang menjadikan Allah menimbulkan atau menguasakan para pemimpin-pemimpin yang tidak baik. Maka salah satu cara agar bangsa kita ini lepas, agar bangsa kita ini kondisinya semakin membaik, adalah kita perbaikin pribadi-pribadi kita. Masing-masing kita berusaha untuk menambah ketaatannya kepada Allah, dan masing-masing kita berusaha untuk meninggalkan, menjauhkan diri dari kemaksiatan apapun bentuknya. Maka insya Allah akan lahirlah, akan datanglah kebijakan-kebijakan, akan datanglah pemimpin-pemimpin yang akan mendorong, membantu kita untuk semakin dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian, semoga Allah terus mengaruniakan kepada kita nikmat kemerdekaan ini dan nikmat keamanan ini, dan kita diberikan kemudahan untuk semakin dekat kepada Allah, dan diberikan kekuatan untuk meninggalkan dan menjauhi maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.